Di sini merasa tersinggung oleh ciutan dari Bang. Cuitan anjir, salahmu semua, wartawan salah, daus salah, pusing. Cuitan bukan ciutan. Kami debt bukan preman, kami ini pekerja yang dilindungi oleh undang-undang. Bukan kayak gini, terus lu mau nyapa? Ya lu mau nyapa? Eits, nanti kita nonton lagi. Di TikTok ada ibu-ibu yang ngakunya sudah bayar pajak nih, emak ini belanja di minimarket tapi nggak mau bayar gitu. Apa gimana apa urusannya? Anjing bayar pajak bukan bayar belanjaan anjir. Kenapa semalam itu? Hah? Yo, Mang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok In in here, here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan diceklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Firdaus kali ini berulah lagi Santuy People. Ini Wow. dia yang kalian inginkan. Kali ini Firdaus berkonflik dengan Wirang Birawa. Siapa tuh? Ada yang suka ngasih firasat yang pakai topeng, jas putih gitu. Sebagai apa ya disebutnya tuh deh. Pokoknya pemberi saran, pemberi firasat itu, master firasat disebutnya ya di Instagram. Cenayang. Iya, kurang lebih begitu. Gak usah pakai lama, kita langsung meluncur. Cus. Ini klimaks konfliknya. Nanti baru kita runtutin awal mula ceritanya. Oke. Panjang ternyata ini. Ini klimaks konfliknya, cek people. Play. Banyak banget bukan, lu nantangin gue, maksudnya apa gitu loh. Ya kan gue cuma komen doang. Aduh, komentar apa? Komentar tuh bagus gitu loh. Gue sampai di banned loh. TikTok gue sampai di banned. Gak ada urusan sama gue. Bukan ada urusan gara-gara lu gitu loh. Bos, lu sekarang nantang gue sekarang bawa pasukan gue nih. Ayo. Enggak, gue tanya. Ini lu rame-rame mau ngapain? Gue mau datangin lu sesuai dengan janji gue di TikTok, sesuai dengan gue di Instagram. Kayak gini bos. Bukan kayak gini. Terus lu mau nyapa? Ya lu mau nyapa? Eits, nanti kita nonton lagi. Seru sepertinya ya. Ya. Kenapa sih awal mulanya ini permasalahannya? Settingan sih? atau bukan sih? Kita bedah rame-rame. Meluncur berawal dari Instagramnya Mas Wirang Birawa. Meluncur. Cus. Ninyo. Akun Instagram Wirang Birawa, Master Firasat. 1,2 juta followers. Checklist biru. Ya. Ya nggak following postnya. Kenapa memang ngasih tau ini? Nanti kita compare dengan IG-nya Firdaus. Oke. Dari sini berawal dari postingan ini, di mana kita bisa lihat nih 1 hari yang lalu, ya enggak? Wirang Birawa bikin caption, TikTok gua rame banget katanya. Ini apa sih? Katanya Siapa? dia ketua. Oh, ini siapa sih? Katanya dia ketua segala organisasi. IG-nya apa sih? Ngeposting foto Firdaus. Di sini ada komenan Firdausnya. Maaf, Anda ini siapa ya? Tolong kalau posting foto saya izin dulu mas. Jangan numpang tenar di atas nama besar saya. Tolong hapus mas, atau saya cari dimanapun Anda, katanya. Jadi Daus tidak terima fotonya sembarangan main di post aja gitu kan. Karena menurut Daus Wirang Birawa ini mau numpang tenar di nama besarnya Firdaus. Oke. Kita akan ke IG-nya Firdaus, meluncur. Cus. Nah, di IG-nya Firdaus post ada 700, followersnya 32k, belum checklist kebetulan ya. Di sini berawal dia postnya dari sini nih. Komennya masih 0 karena di limit. Dia ngebalas screenshot kan. Ini akun gak ada kerjaan nyari perkara. Gue cari alamatnya, katanya. Master Firasat di sini kan. Wirang Birawa, akun Instagramnya. Balik lagi kita lompat-lompat. Cus. Di postingan berikutnya dari Wirang Birawa, postingan yang tadi beserta komennya di screenshot, di post dengan caption na 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 ye 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 ye. Daus komen lagi. Oh iya. Ya mungkin lagi kebetulan lagi nggak ada kerjaan jadi sempet gitu kan. Ya. Parah Anda, besok gua somasi lu ya, gua cari rumah lu, katanya Maya. Dikomporin lagi sama Wirang Birawa. Mengemban jabatan yang banyak itu nggak mudah, butuh tenaga yang besar dan kuat serta jiwa raga pikiran yang maksimal. Nih, cek people mungkin satu people udah pada tahu ya. Main bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini letting tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya.
Kami dari Kesultan, kan saya cucunya Sultan, Mas. Saya cucu kandungnya Sultan. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya pengacara Ribu Dabo. Ya. Saya pengamen bulu. Ini sebenarnya sempat viral videonya kan. Iya, udah lama kan? Iya, kompilasi Daus saya. Ini di-up lagi sama Wirang Birawa gitu karena kenapa Daus ngerusuh di IG gua gitu mungkin ya gitu kan, dengan di postingan terakhirnya tuh di komen mau disomasi katanya tuh. Sebelum somasi ada DM-an nyo. Oke. Ya, nih. Captionnya ampun gara-gara live IG orangnya langsung DM, sumpah ini lucu nggak ada serem-seremnya. Emang kayak gimana sih ini? Daus nge-DM ya, bro maksud lu apa posting foto gua? Lu bergaya di atas ketenaran gua ya gitu. Lah IG gua, kenapa dah? Ya udah, gue numpang tenar ya kata. Songong kau, kirim alamat kalau lu bernyali, telepon aja 14045. Itu KFC apa McD sih? Iya pokoknya itulah ya. Abis gua kata-katain dukun sih, gua kan pengamen bulungan bukan dukun. Gua serius bro, lu nggak lucu. Gua lacak lokalisasi lokasi lu katanya tuh kan. Kirim nomor aja bro, gua tahu ini alamat palsu katanya. Yo, Ayu Ting Ting lagunya alamat palsu. Gak usah berlete-lete, bencrong katanya tuh ya. Terus dibalas nih. Ya kalau gua lucu jadi pelawak bos. Terus ini lu maunya apa? Sempet bersih tegang di DM-an. Oke, berlanjut lagi nyo. Berlanjut di akun Firdaus. Di sini masih dia posting juga kan, kasih alamat lu jangan banyak bacot tikus katanya tuh ya. Berlanjut ke sini nih. Kepada peramal abal-abal nih. Dia bikin video juga untuk somasi 1. Cek people. Play. Untuk peramal yang pakai topeng ya, yang kayak kolor ijo. Tolong sekali lagi lu gue somasi hari ini ya. Gue peringatin sekali lagi hari ini. Gue udah tahu alamat lu. Di Bintaro ya. Kan gue bilang jangan main-main sama gue lacak lu sebentar. Lo mau dimanapun lo, lo buang handphone lo tetap kelacak sama gue. Lo di Bintaro lokasinya. Gue somasi hari ini tolong hapus, yaitu peramal gadungan yang pakai topeng kayak Joro. Awas ya, kalau nggak dihapus hari ini gue geruduk. Gue bawa pasukan gue nggak peduli di belakang lo siapa. Lo mau di backingin sama siapa, gue nggak ada urusan. Lo belum tahu gue di Indonesia ini siapa ya. Ingat, tunggu lo. Hari ini gue geruduk. Untuk somasi udah keluar. Buat dihapus postingan ya. Cuman dalam keterangan Firdaus barusan tidak diinfokan berapa kali berapa jamnya. Ya. Karena kan biasa 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. Mungkin Firdaus 50 juta ribu kali 7500.000 jam gigahertz gitu. Apa nggak ngerti, yang jelas dia mengancam akan menggeruduk gitu kan. Lanjut lagi. Ini kan 7 jam yang lalu nyo. Lucunya di postingan Mas Wirang Birawa meluncur. Dia ada ngeposting di 9 jam yang lalu nih ya. Ciki Songong. Postingannya video Firdaus. Ciki Singkong, sorry. Postingan video Firdaus yang kayak begini, ceki people. Play. Dika monitor Dika. Ya. Itu Ciki Singkong ya, Ciki Singkong sama itu yang biasa itu ciki-ciki lainnya pedes-pedes. Yam. 86 Solo Bandung. Jadi ini mungkin video Firdaus yang lama nggak tahu kapan diposting aja sama Mas Wirang Birawa untuk lucu-lucuan gitu kan. Karena dari awal sampai video ini tuh masih menganggap ya udah lucu-lucuan gitu kan. Bahkan yo somasi Firdaus di-reupload lagi di postingan Instagram Wirang Birawa dengan caption mau somasi apa geruduk. Iya, karena dua hal yang berbeda ya. Iya, bingung mau disomasi apa langsung geruduk nih, bingung. Tapi Daus nggak ada komen di sini ya, gitu kan. Mungkin udah mulai panas atau kayak gimana. Lanjut lagi. Nih di komenannya. Lu kirim-kirim orang ke studio gua, lu pikir gua kicep. Gua samperin pada melempem lu. Mana muncul sini lu, katanya Maya Ciki people. Play. Ini dari point of view kameramen Mas Wirang. Katanya Pak Daus. Nanti kita miringin kali ya videonya. Mana orangnya? Firdaus. Iya, tapi jangan di depan kompleks lain dong ya. Pada nggak enak ya bang. Ya panggil aja Firdausnya, ngapain kirim-kirim orang banyak-banyak. Firdausnya aja. Iya ya. Sudah datang aja dia, jangan rame-rame begini, saya nggak. Orangnya aja bang. Saya nggak ada masalah sama kalian, oke?
Jadi orang suruhannya, suruhan Firdaus didatengin langsung sama Mas Wirang Birawa gitu kan. Mana Firdausnya? Gak usah Iya. rame-rame lu gitu kan. Intinya dia pengen face to face sama Firdaus. Iya. Ini dikonfirmasi juga sama akun Instagramnya Firdaus yang ngeposting ini di 6 jam yang lalu. Anggota gue sebagian udah ada di studio lu di Bintaro. Tunggu ya katanya nih. Akhirnya ketemu juga studionya nih. Cek people. Play. Kompleknya Postingan Oh, udah gitu, gitu doang ya. doang. Ini postingan sebelum Mas Wirang datengin. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Ninyo, ini sekelompok orang-orang suruhan Firdaus didatengin langsung sama Mas Wirang gitu kan. Ini kelanjutan dari yang tadi yang dia datengin nih dengan caption bosnya nggak jantan. 5 menit katanya. Apa tuh ceki people? Play. Dari tadi lama banget bos. Jangan kayak gini dong, gua nggak enak nih sama orang komplek nih. santai aja bang ya, nunggu ketua kita damai. Oh iya, ini kalian udah 5 menit sini bikin orang resah bos, bikin warga resah. Enggak, santai aja. Mau rame-rame apaan nih? Nunggu waktu. Gua nggak ada urusan sama kalian, panggil aja bos kalian datang. 5 menit gua tunggu kalian nggak bubar bos, okay. Sama gua. Oke. Ya? Tunggu 5 5 menit ya. 5 menit bos. Siap. Masih ditungguin katanya tuh 5 menit deh karena segerombolan di area kompleknya tempat Mas Wirang Birawa tinggal gitu Iya. kan. Nggak enak juga sama tetangga-tetangga sekitar gitu kan. Tapi tunggu Mang, kan 6 Apa jam tuh? yang lalu ya. Ha-ha. Berarti jam berapa tuh? Kan aku salfok pada makan deh. Oh, Iya tuh. iya lagi kalau nguap belum tuh, iya lagi kalau nguap. dilihat dari mataharinya Masih siang gak sih? Iya. Jam sore jam 3 jam 4 gitu gak sih? mungkin lagi halangan nggak puasa. Oh mungkin non muslim nggak puasa gitu. Semua. Atau mungkin lupa sahur gitu. Atau mungkin nih kita ke Firdaus nih meluncur. Terus. Di 4 jam yang lalu Firdaus ngeposting Wirang ciut nyalinya katanya. Ini detik-detik Firdaus sudah datang nih. Ceki people. Play. Bocah nantang-nantang ada kolektor ini. Mana bos? Bos kamu mana? Bos saya belum nggak mau keluar. Hah? Kenapa nggak mau keluar? Ini kan nantang saya nih, saya udah bawa pasukan nih. Nggak mau keluar bos. Panggil. Keluar. Panggil sekarang. Panggil. Dia nantang saya. Saya sudah bilang, saya lagi live TikTok dia masuk. Dia menghina saya. Kita deflator nggak mau dihina. Panggil bos kamu. Jadi permasalahannya Daus lagi live TikTok. Mas Wirang Birawa masuk. Terus ada penghinaan atau kayak gimana yang kata Daus itu ya. Tapi nggak ada tuh barbuknya tuh. Efek sampingnya akun TikTok Daus ke banner. Ya. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Gila. Jangan banyak alasan, saya udah datang sini. Oh. Ayo sini. Bang, panggil dulu bosnya bang. Ayo. Panggil dulu. Ayo. Garis. Ini kan dia minta dipanggil kan. Ha-ha. Nih nextnya. Nextnya ini Daus lagi berkoordinasi dengan pasukannya nih. Di 3 jam yang lalu kami buktikan nyali kami. Rame-rame. Ceki people. Play. Buktikan. Jadi kita tunggu aja reaksi dia berikutnya. Tunggu ya. Kita udah buktikan. Jadi kita tunggu aja reaksi dia berikutnya. Tunggu ya. Kita udah buktikan. Lagi koordinasi gitu. Mungkin Firdaus terinspirasi dari iklan Sampurna Hijau zaman dulu yang tagline-nya asiknya rame-rame gitu kan. Ada lanjut lagi meluncur. Cus. Nah, ini dari point of view Mas Wirang dari rumahnya, dalam rumahnya kamar atasnya nih yang tadi percekcokan terjadi nih. Kita lihat dulu yang dari rekaman dari Mas Wirang. Takutnya Daus ada yang dipotong gitu Iya. kan. Ceki people. Play. Komentar apa? Komentar apa gitu bro? Gua sampai di banner tuh. TikTok gua sampai di banner. Sampai di banner. Bukan mana urusan gara-gara lu gitu loh. Terus sekarang nantang gue, terus kan pemasukan gue nih. Ayo bukan gua tanya. Gua mau datengin lu sesuai dengan janji gua di TikTok, sesuai dengan gua di Instagram. Bukan gak kayak gini, terus lu mau nyapa? Ya lu mau nyapa? Gila, tangan lu. Ya lu mau nyapa? Hah? Lu mau nyapa? Gua hebat di sini. Hah? Jangan begitu. Bocah baru kemarin nantang gua, laga lu. Udah lu cobain gua tuh. Maksudnya apa gitu? Oh, udah segitu doang gitu kan. Kalau dari versi Firdaus meluncur. Tunggu Mang. Apa? Aku salvo sama komenan Marcel. Apa tuh? Marcel Widianto. katanya. Ini ada yang ngasih tahu nih si Badia Gober nih ngetek aku. Iya, Kesini Mang bawa pasukan katanya mah ya. Si Daus bawa pasukan, tolonglah ya. Tadi di ini juga di DM di Instagramnya Radio Santuy. Ada juga Ada. meluncur. Cus. Nih yo, sebelum ke versi Firdaus, ini ada postingan dari Mas Wirang nih terakhir 28 menit yang lalu nih dengan captionnya kalau dia gua ajakin main golep, pasti besoknya dia keluar-keluar akan bilang saya ketua Persatuan Golep Indonesia katanya tuh.
Tolonglah. Nih kita lihat versi Firdaus meluncur. Cus, Ninyo, debt collector Indonesia. Ceki people. play. Enggak, bukan, lu nantangin gue, maksudnya apa gitu loh. Gak kan gue cuman komen doang. Aduh, komentar apa? Komentar tuh baru gitu bro. Gue sampai di banned loh. TikTok gue sampai di banned. Gak ada urusan sama gue. Bukan ada urusan, gara-gara lu gitu loh. Bos, lu sekarang nantang gue sekarang bawa pasukan gue nih. Ayo, enggak, gue tanya. Ini lu rame-rame mau ngapain? Gue mau datangin lu sesuai dengan janji gue di TikTok, sesuai dengan gue di Instagram. Kayak gini bos. Bukan gak kayak gini. Terus lu mau nyapa? Ya lu mau nyapa? Gila lu, tangan lu. Iya lu mau nyapa? Gila lu. Hah? Lu mau nyapa? Lu hebat di sini. Hah? Bukan begitu. Lu bocah baru kemarin nantang-nantang gue lah, laga lu. Udah lu cabutkan, bubar. Ngapain gua bubar? Bubar. Ya lu bubar. Jangan sampai gua panggil polsek sini gua banyak banget. Polsek gak tuh? Ini Nyo berarti dikonfirmasi juga kan dari cekcokannya yang terjadi di situ. Gara-gara Mas Wirang masuk ke Instagramnya, ke live TikToknya Daus gitu Yeah. kan. Terus Daus mengaku mungkin gara-gara itu dia keselnya gara-gara ke Bennett. Nah aku langsung merekayasa di pikiran gitu. Kemungkinan ada komentar dari Mas Wirang yang bikin Daus emosi. Berkata-katalah kasar di live TikTok. Iya nggak? Dimana live TikTok tuh kan sensitif banget gitu sekali. kan. Yang akhirnya kesuspend. Mungkin itu peringatan terakhir gitu kan. Mengingat kemarin akun Daus sempat hilang. Terus Iya benar. kalau dia bilang dia live lagi berarti udah muncul lagi. Kena peringatan lagi, di Bennett lah pula gitu kan. Kita sebagai orang yang pernah kesuspend TikToknya ke Bennett gitu Iya. kan, mungkin kayak sepertinya kita relate gitu. Dan Daus pasti emosi berat kali ya. Padahal mah tinggal bikin lagi ya. Kalau mungkin memang tenar ya bikin lagi pasti dikejar sama followers gitu. Dan sekarang kita mau nggak mau ngebedahnya dari komennya Mas Wirang ya, karena komentar Firdaus dibatasi, nggak ada yang komen itu sepi ya meluncur. Cus. Di sini aja di yang cekcoknya. Iya. Ya. Bisa dilihat komentar dari akun Instagramnya Mas Wirang Birawa, bisa kita bilang digeruduk sama centang biru ya. Kayak ini Marcel Widianto. Terus ini ada Jennifer Ipel. Terus ada Mbah Mijan. Gelut udah gelut katanya Maya. Mana lagi nih? Di yang sebelumnya? Di sini nih, Denny Siregar. Ada apa ini katanya? Bunda Ipel. Terus abis. Ini ada centang biru nggak? Seru-seru nih. Gak ada. Ada nih. Iya. Papa Rich, kocak gaming katanya Maya. Nah Nyo, kita ke yang ini aja Nyo. Yang Firdaus komen ya nggak? Kan itu di pin nih, makanya paling atas di geruduk ada 82 yang reply. Kayak gimana nih? Apakah pasukan Daus semua yang ikut menyerang Mas Wirang Birawa atau tidak? Kita buka dikit-dikit. Nih, dia udah tenar duluan sebelum Anda kakek Firdaus katanya Maya. Segambreng lawan sebiji. Solo versus squad ya. Nama baik katanya. Nama baik. Bapak siapa ya? Aku kok nggak kenal katanya tuh ya. Itu emang bapak siapa? Saya tenar itu kah Pak? Ini saya cuma bacain ya Firdaus ya. Nama besar lah, lebih terkenal juga Wirang daripada bapak. Saya kenal Wirang tapi saya nggak kenal sama bapak gitu kan. Masa nggak kenal Pak Wirang sama Wirang Pak katanya tuh. Ini orang yang punya moto hidup ente kadang-kadang bukan. Itu mah Jidan. Firasatnya apa ya Bang? Siang punya nama besar Bang Wirang dibilang numpang tenar. Maaf numpang ngakak katanya Maya. Karena masuk akal juga kenapa komen begituan. Kita compare followersnya yo. Ini centang biru followers 1,2 juta. Iya. Daus centang hitam followers ya Gak ada centang. Ini kan karena hitam juga backgroundnya jadi Gak kelihatan ya. Iya. Oke. Centang dia. Followersnya 32,8k. Dari segi ketenaran ya mungkin satu people bisa menimbang-nimbang sendiri gitu. Kita nggak usah ngomong lah ya. Nggak usah ngomong. Yo, baru di refresh fresh frame 2 Ya. 17 menit yang lalu debt collector datangi rumah Wirang selebgram. Ketum debt collector protes. Kayak gimana? Ceki people. Play. Kan masalahnya kan saya lagi live di TikTok. Dia memprovokasi netizen yang lainnya. Kenapa ada begitu? Bawa infotainment. Ini jangan-jangan rasis infotainment lagi. Oh enggak, bukan. kakak. Akhirnya TikTok saya tuh di banned gitu. Oh. Nah, saya lagi itu oke lah, saya bilang nggak masalah. TikTok saya bikin lagi kan. Lalu saya lihat, saya cari nama dia gitu kan. Saya cari di Instagram nama dia, di TikTok nama dia. Ternyata di Instagram dia posting foto saya lagi tanpa izin gitu. Dan membuat meme-meme. Akhirnya orang kan netizen jadinya menghina saya. Nah sekarang saya datang tangan dia nggak mau turun, dia hanya track kayak begitu, kayak monkey gitu loh.
Jadi saya ya andaikan ini bukan negara hukum, saya udah geruduk di rumah gitu. Dia tadi ngajak dia keluar, ayo keluar kalau berani. Dia nggak ada tanggapan sama sekali. Hanya keluar begitu, ya udah dia bilang. Kita tunggu aja sampai ada nyalinya gitu. Baik Bang, ini kan bisa dibilang cukup banyak. Abang sendiri menggandeng siapa aja sih, dari ormas tertentu kah atau bagaimana Bang? Kita bukan dari ormas, kita di organisasi profesi, Oke. organisasi debt collector. Karena kan pembahasan waktu di TikTok itu kan saya sedang membahas masalah debt collector yang sedang diintimidasi oleh mekanisme ya overmah ya, yang dilakukan oleh aparat yang melakukan hermensen kan gitu. Jadi perbuatan tindakan di luar kewenangan aparat gitu kan. Jadi saya merasa ini harus disuarakan kemana-mana bahwa kami debt collector bukan preman, kami ini pekerja yang dilindungi oleh undang. Ahunya ada, apa semua lengkap. Kami ini bikin PT apa segala itu pakai izin Kemenkumham loh. Jadi di sini dengan adanya masyarakat yang seperti si Wirang ini, jadi ngenyengek gitu. Jadi kayak meledek kita. Ngenyek, bukan ngenyengek gitu. Ngenyek. Aku sampai langsung, oh harus di stop nih. Terus tadi itu yang dia bilang, iya gara-gara dia saya jadi dihina, bukannya dari sebelumnya udah dihina. Ngenyengek. Aduh, gimana Nyoh? Ngejengek. Tolong lah Daus. Lanjut lagi boleh? Lanjut. Makanya saya nggak terima, dia nantang saya datang. Saya bilang siapin pasukan kamu juga, kita siap. Ini saya baru ngundang sedikit ini, bisa ribuan yang datang kalau saya nggak tahan gitu. Nah, karena ini situasinya bulan puasa, saya menghargai itu. Dari tadi dia ngeledek-ledek terus gitu loh, hanya ngeledek begitu gitu. Jadi saya hanya datang ke sini ingin menunjukkan bahwa kita ini nggak main-main dalam membela debt collector. Jangan macam-macam. Kami debt collector ini bekerja sesuai dengan SOP, ada surat tugas, ada surat penunjukan dari leasing. Nah, debt collector juga adalah pahlawan yang menyelamatkan devisa negara, aset negara gitu loh. Bayangkan kalau seandainya ada debt collector, berapa triliun duit yang nyangkut di debitur, berapa unit-unit kendaraan fidusia yang nyangkut di debitur. Banyak sekarang ini mereka itu mengatasnamakan masyarakat yang terjolimi, padahal mobil mereka yang jual. Contohnya ini oknum-oknum ormas. Oknum ormas ini mobil dijual-jualin sama mereka. Nah ini Kapolda dan Kapolri juga harus melihat di sini, melihat secara bijak, jangan kami yang disuduti terus gitu loh. Jadi artinya di sini jangan sedikit-sedikit debt collector lagi yang disalahkan. Kami ini pekerja yang mempunyai organisasi profesi yang dilindungi undang-undang. Kami bukan preman. Makanya saya menggerus siapapun, oknum ormas, siapapun ya, baik pengacara atau siapapun yang menghina debt collector akan saya datangi. Saya tetap datangi. Ini ada target saya lagi nih. Beberapa orang akan saya datangi nih, di Jawa juga ada. Tunggu aja. Saya akan datangi gitu. Berarti Abang sendiri di sini merasa tersinggung oleh ciutan dari Bang Cuitan anjir, salahmu semua, wartawan salah, Daus salah, pusing. Cuitan bukan ciutan. Ciut. Tadi ngenyengek. Ini aku lagi bindeng nih, tolonglah ya. Ciut. Ngenyengek. Salah juga. Itu namanya apa? Kualat. Ngenyengek. Jadi ngenyengek. Cuitan jadi ciutan gitu kan. Apa begini dia? Menciut gitu. Apa tuh anjir? Udahlah. Lanjut lagi Nyolah, pusing. Wirang sendiri. Iya, selain itu juga TikTok saya jadi di-banned gitu loh. Gara-gara dia menyindir-nyindir masalah debt collector. Saya nggak terima gitu. Karena saya ketua umum debt collector. Nah ini juga Om Logo senior dari debt collector Indonesia yang ada di Tangerang. Jadi kami nggak terima. Gimana Om Logo? Intinya kita menyelesaikan masalah itu dengan verifikasi. Tapi di sisi lain kalau kita sebagai pekerja jalanan yang disebut-sebut debt collector, kalau kita dihina tanpa alasan, tentunya kami mau mencari jalan kebenaran dan jalan yang harus kita tempuh seperti apa, dan kita akan menunjukkan bahwa kita, apa yang sudah dikatakan oleh Ketua Umum, bahwa kita ini bukan liar ya, tapi kita adalah punya organisasi sendiri untuk membackup dan semua yang berjalan itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Ya. Baik Bang, berarti ini akan dikasuskan kan Bang? Apa karena Nah, saya rencana mau somasi dia, rencananya saya mau, tapi kita rapat dulu lah, semua debt collector di khusus Jabodetabek seperti apa menanggapi orang-orang seperti si Wirang ini. Karena banyak oknum pengacara udah mulai berbicara, oknum artis sudah mulai bicara. Jadi
Jadi saya ini kan public figure ini. Ini public figure, dia harusnya mengaca, dia kan berbahaya kalau berbicara begitu terhadap kolektor. Kami merasa terintimidasi itu, bayangkan kemarin. Gara-gara omongan orang seperti si Wirang ini, anggota kami dikeroyok. Sekarang kasusnya masih di Polda Metro Jaya, saya tangani. Gitu loh. Nah ini yang perlu diedukasi bersama, jangan kami dipojokkan. Kami ini bukan penumpang gelap di Indonesia. Kami ini bayar pajak. Kami ini menyelamatkan aset negara. Saya minta sama Kapolda, sama Kapolri, DPR RI, Presiden, tolong hargai kami sebagai manusia. Gitu loh. Kami debt collector Indonesia ini ingin menegaskan bahwa kami bukan penumpang gelap di Indonesia ini. Kami bayar pajak dan kami punya keturunan berjuang juga di bangsa ini yang perlu dibela hak-hak hukumnya. Gitu. Jadi kami sekarang menegaskan lagi, kami nggak mau lagi ada intimidasi. Kalau masih ada intimidasi, kami akan turun ke DPR RI, kami akan demo, akan menurunkan ribuan orang. Baik. Demo mantap. Tapi kan katanya kami tidak mau diintimidasi. Kan Wirang sendiri, dia rame-rame. Yang mengintimidasi siapa jadinya? Aduh, aku nggak mau ngomain debt collector, takut datengin nama Firdaus, mending ngomainin Firdausnya aja gitu kan. Yang tadi dia mention di awal, gak masalah sebenarnya kalau TikTok makanya. Tapi di tengah, di akhir dia mention lagi gitu. Iya. Berarti sebenarnya itu bermasalah gitu, kayak anjing ngumpulin follower banyak-banyak susah-susah di banned gitu. Sama dia nggak menjelaskan detail bannednya, nggak mungkin TikTok atau platform kayak gitu kayak sembarangan banned. Dia pasti mengirimkan alasannya gitu kan. Apa alasannya gitu kan. Kalau dari Firdaus bilang kan lagi live, Wirang masuk menghina debt collector, otomatis emosi dia bilang. Yes, dia emosi dan ya itulah keluar kata-kata kasar. Hate speech gitu-gitu ya. Speech gitu. Ini ada kayaknya dikit lagi, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Baik Bang, ini boleh spill sedikit Bang, kerugian sebesar apa sih Bang yang Abang alami? Karena kan ini bisa dibilang kan Abang cukup rugi ya, karena kan sudah dipermalukan seperti itu. Kerugian apa lagi sih Bang yang sebenarnya sih Abang nggak alami? dipermalukan ya, saya nggak pernah merasa dipermalukan karena kami kan memang bekerja sesuai dengan SOP, kami bukan preman gitu. Kerugiannya ya kerugian imaterial aja, karena saya merasa kok kami diintimidasi terus oleh orang-orang seperti ini gitu loh. Makanya kami datangi sekarang, saya buktikan gitu loh. Dia bilang dia ini saya lihat di videonya kan profilnya dia dengan petinggi-petinggi negara gitu. Saya bilang saya nggak takut. Kamu mau siapapun, mau petinggi-petinggi negara kek, petinggi-petinggi siapa kek, nggak ada urusan sama kami. Kami ini rakyat kecil yang ingin mengejawantakan suara kami, hak-hak hukum kami. Nggak ada urusan kami. Gitu. Jadi sekarang terbalik ya, di mana yang sedikit tuh mengintimidasi yang banyak gitu. Iya, yang tadi ku bilang kan. Tapi memang sih faktanya yang sedikit mengintimidasi gitu kan yang banyak gitu. Contoh anggota pejabat terdekat kan sedikit jumlahnya, rakyat kan banyak. Iya sih. Tapi aku heran sama Firdaus ditanya kerugiannya apa. Nggak ada kerugian gitu kan, cuma kerugian imaterial doang yang merasa intimidasi. Intimidasi gimana? Kan itu cuma ngeceng-cengin doang di live gitu kan. Dan tadi pas waktu awal dateng, Wirangnya juga masih ketawa kan. Sampai akhirnya ngegas gitu Iya. kan. Ngegas. Aduh, ini heran aku bingung sama Firdaus, bingung. Firdaus Oyobo. Udah bayar pajak, ngomong-ngomong soal bayar pajak, kita nextnya Nyo. Next. Di TikTok ada ibu-ibu yang ngakunya sudah bayar pajak nih, emak ini belanja di minimarket tapi nggak mau bayar gitu. Apa gimana apa urusannya? Anjing bayar pajak bukan bayar Kan beda. belanjaan anjir. Ceki people. Play. Apa ini pertanyaan pajak? Saya aku suruh bayar. Diambil lagi ya. Diambil lagi. Ya, kenapa Pak? Ada tuh pulsanya satu. Apa ini pertanyaan pajak? Saya aku suruh bayar. Gimana? Namanya belanja ya bayar atuh ibu. Beda urusan, pajak mah kenapa nyalain Alfamart anjir? Iya. Sampai masuk Tribun nih, enak narasinya meluncur. Cus. Ancam lapor polisi, ngaku dilecehkan dan dirugikan katanya Maya. Ceki people. Play. Tuh, dibawa lagi belanjaannya. Si ibunya pun nggak ngotot narik belanjaannya karena dia tahu ini salah. Iyalah. Pasti Cuman ngedumel ini aja ya. akal-akalan dia aja gitu, kayak aji mumpung gitu kan. Media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan seorang emak-emak hendak kabur usai belanja di minimarket. Ia kedapatan tak mau membayar belanjaan dengan alasan sudah membayar pajak. Dilihat dalam unggahan yang dibagikan di akun TikTok @febiarkana, emak-emak itu mulanya terlihat sudah berada di atas motornya. Ia bersiap meninggalkan minimarket tempatnya belanja. Namun aksinya digagalkan oleh karyawan minimarket yang kembali mengambil barang belanjaannya. Rupanya emak-emak tersebut belum membayar barang-barang yang diambilnya. Terdengar pula dalam video tersebut si emak-emak sempat nyeletuk alasannya ogah bayar. Menurutnya ia sudah bayar pajak sehingga tak perlu lagi membayar belanjaan tersebut.
Sementara itu dalam video lanjutan, terlihat emak-emak itu kembali masuk ke dalam minimarket. Ia meminta barang belanjaannya dikembalikan. Jika tidak, ia mengancam akan melapor ke polisi dengan alasan dilecehkan dan dirugikan. Sontak aksi emak-emak yang ogah bayar belanjaan itu pun menuai komentar dari netizen. Mereka heran dengan aksi tersebut dan menuliskan beragam komentar negatif. Yo, Ya. ini mah fix aji mumpung si maknya ngakal-ngakali gitu. Ini mah sama aja hilang duit di kamar tidur, Heeh. tapi nyari di ruang tamu dengan alasan ya di ruang tamu terang gitu kan. Nggak nemu, dia alasan udah bayar pajak, terus ngambil di minimarket gratis pengennya gitu. Ya lu bayar pajak gitu ya di kantor pajak belanjanya gitu. Tolonglah. Kalau dia punya warung juga nggak mau digituin. Iyalah. Mending kita next aja ada klarifikasi dari dokter muda koas yang versus mama itu meluncur. Just. Suara klakson terdengar sampai ke patung RS jarak kurang lebih 400 meter. Perkara klaksonnya ini klarifikasi dari Denny Soeroso gitu yang memfasilitasi klarifikasi ini ya. Atau Mohramdani Suroso. Kok Suroso? Cek people. Play. Oke guys, ini semalam ada video viral koas. Ini aku mau klarifikasi soal apa kejadian semalam. Jadi kemana bang ceritanya? Dokter itu masuk ke dalam. Jangan sebut namanya ya. Pertama dari pintu sana ya. Pintu masuk utama lah. Ya, pintu masuk utama itu pertama kali mobil dokter muda ya kan? Ya betul. Kemudian diikuti sama mobil bapak itu. Terus habis itu? Pas bapak itu mau masuk ke dalam, dari pintu masuk utama. Kejadiannya saya nggak tahu dok. Kan dikira itu mobilnya dokter muda ini. Pokoknya dokter muda ini dia parkirnya di sini. Tapi siap bapak itu mau lewat. Tapi bapak itu ngapain dia? Dikira sampai 3 kali. Dikesel sampai 3 kali. Pason tuh. Jadi akhirnya siapa ini jadi marah dia. Marah dia. Itu aja masalahnya kan. Habis itu ribut. Jadi sebenarnya masalahnya sepele guys. Jadi sebenarnya yang salah aku rasa ya bukan dokternya lah. Dia kan mau parkir. Mungkin nggak bisa. Ya sabarlah dulu kan, diatur dulu parkirnya ya kan. Bapak ini nggak lesson dokter mudanya, jadi ya mungkin dia suntul apa ya, kita ya paham lah ya, jangan sampai ribut masalah sepele ini aja. Cuma itu aja kan? Yang lain-lain nggak ada kan? Masih ya bang? Ini ya tukang parkirnya aku tanya lagi, klaksonnya berapa kali? 3 kali dong. 3 kali. Sampai mana suaranya? Kuat lah. Sampai ujung sana? Sampai ujung sana dekat patung pun dekat. Hah? Dekat patung. Dekat patung sana? Masa sampai sana suaranya? Iya dong. Oh iya? Makanya siapa itu? Si dokter muda itu palak dia? Oh, jadi klaksonnya itu sampai ke ujung sana ya, di patung sana ya? Yang sebenarnya nggak boleh kan klakson sekencang itu di rumah sakit kan? Setahu aku kan kemarin satu people juga banyak yang ngasih tahu gitu. Rules di rumah sakit gitu. Jauh lah itu, berarti suara keras sekali. Nah ini udah datang nih. Ya. Jatuh. Nih, ini ya. Murid terbaik aku nggak itu salam ya kan baik ya. Kenapa semalam itu? Malu lah kita, pakailah masker. Mana pakai masker lu? Pakai mau masuk lu. Coba. Inilah nih, kos baik ini. Mana ya kalian ini? Mancing-mancing emosi aja ya kan. Dari tampangnya ya, wajahnya aja baik. Ini kalau dinilai orang psikologis ini kan baik budi. Tenang dok, dari kemarin kita lebih berat atau pro ke dokternya kan, karena ternyata benar. Cerita dulu Pin. Nah, gimana semalam? Kejadian kayak mana sih sebenarnya? Ini kan parkir di situ. Ini parkir situ, oke. Di kawasan lagi akhirnya sini pindah paralel di sini. Mencari space banyak. Space banyak di kamera itu tetap sini lihat ada space banyak untuk berada sini. Dia masih mau klakson lagi. Oh jadi pertama Vini di sana di klakson, terus Vini pindah parkir, di klakson lagi. Klakson kayak orang rusuh gitu. Oh. Tuh dia dengar saya capek gitu kan. Vini tanya baik-baik.
nggak menemukan jawaban yang pas, masih banyak alasan-alasan dan sombong-sombong. Jadi tadi saya sudah ketemu sama dokter muda saya, murid saya, untuk mengklarifikasi soal kejadian yang kemarin ya. Nah ternyata dokter muda ini dia awal sekali dia masuk mobilnya, kemudian dia mau parkir, tiba-tiba si ibu klakson, kemudian dipindah lagi, diklakson lagi. Jadi mohonlah, siapa sih yang emosi ya kan, terpancing emosi, ya dia datang, koasnya ngomong baik-baik sama si ibu, cuman si ibu terus bicarakan gila kau, ya. Siapapun Bu ngomong kayak gitu janganlah ya. Kita masing-masing punya hati, jangan nyakiti hati orang ya kan. Yang kita lawan ini sekarang masalahnya ini masih di umur di bawah kita. Kita ini udah tua ya. Aku tuh udah tua juga. Tampang aku aja nih muda, tapi usia aku udah hampir 50 nih. Aku punya anak. Anakku usia 23 tahun. Hampir sama usia kayak dokter muda ini. Aku sayang ya sama pos-posnya, aku sayang ya, aku bimbing mereka ya, aku kasih mereka belajar pelajaran agar mereka jadi the best doctor nanti setelah tamat nanti. Jadi ini hanya salah paham aja ya, salah paham. Tolonglah ini jangan lagi nih ya diperpanjang lagi masalah ini, karena ini udah viral kemana-mana ya. Saya juga nggak enak ya, saya sedih, hati saya sedih. Ini masalah ini murid saya. Ya, jadi semua itu postingan di take down semua. Tahu selagi kita bahas-bahas lagi. Kita anggap ini sudah selesai. Ya, ini bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan kita cari pahala, bukan cari dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear ya? Clear. Nanti kita akan lihat nih biar Abdul tadi kan muka apa namanya koasnya Dokternya. kelihatan, juru parkirnya kelihatan, Ya. pembimbing koasnya, dokter pembimbing koasnya juga akan kelihatan. Mamang kalau nggak salah kemarin nemuin deh, kayak gimana sih tampang si ibunya? Oh Dia iya. meluncur. Cus. Ninyo, sosok Maya Sylvia, mak-mak yang kena amuk dokter muda katanya Maya, niat viralkan video justru balik dihujat. BEB LULU NDER blunder nih kayak gini nih di spill nih ya. Nih ini kan ibu dokternya, dokter mudanya gitu kan. Nah ini mamanya nih nggak terlalu tua juga ya. Iya nggak terlalu tua, masih muda juga gitu kan. Tapi kita anggap ini kasusnya case close ya, karena sudah jelas gitu kan. Kayak gimana permasalahannya, kronologinya tadi diceritain sama dokter muda sama juru parkirnya juga kan. Kalau mungkin ibu nggak terima gitu kan, bukan seperti itu kronologinya, monggo muncul ke permukaan, ceritakan kronologi versi ibu gitu kan. Soalnya abis berita ini hype gitu kan, nggak ada pergerakan apa-apa. Betul. Kasian gitu, simpang siur kan. Point of view masyarakat gitu. Iya. Ini kita next aja Nyoh. Nyoh. Ya. Intermezzo aja setelah tadi kita ngelihat Firdaus, ngelihat ibu-ibu bayar pajak nggak mau bayar ya, minimarket gitu kan. Terus ngelihat penjelasan soal dokter muda yang viral gitu. Intermezzo seperti biasa dari Koceng. Ini ada kucingnya beneran dorong kamera buat ngasih tahu anjingku yang gigit remote TV. Dia nggak mau dipitnah mungkin kucingnya ya. Tapi apa bener bisa kayak gitu, Jaki people? Play. Ih beneran dong. Ya Allah, kok pinter banget sih kucingnya. Aku mau dong. Mau. Digeser beneran nih, nggak kayak gitu nih. Lu lihat tuh. Sambil ngomong mungkin anjing lo yang gigit-gigit, kenapa gue ini salahin gitu. Tolonglah. Lucu banget. Mau. Mau. Kita kasih next ya. Next. Yo. Ya. Nextnya ada kucing bandel, Jaki people. Play. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini gimana cara ngeluarinnya? Aduh. Lucu banget mukanya. Aduh ya Allah, luka ini nanti loh. Keluarin. Oh dia manjat ya. Astagfirullah. Stres sendiri. Ayo biarin aja, tak tahu ya. Tuh, gimana caranya? Tarik ke belakang apa dorong ke depan ya? Dia mundur. Iya. Gak bisa kan? Sumpah. Habis sudah semua pintu gue. Dua lagi ya Allah ya Robbi. Lucu banget.
Astagfirullah. Pelajaran ya, kalau punya anabul yang masih kecil-kecil jangan pakai kawat nyamuk di pintunya ya. Dipanjat. Lucunya. Lucu dong. Mau? Mau. Kasih nextnya. Nextnya ada apa nih Mas push up? Ceki people. Play. Ini GBK nih. Kenapa dia? Kejeduk kali nanti palanya ya. Enggak tuh. Pas banget tapi hidungnya ya Mang. Iya. Mana yang lucu apanya? Ngapain sih Meng? Orang lagi bikin konten, dia in frame ngeganggu-ganggu terus ngelengos nyo. Tolonglah Anabul. Si Masnya kayaknya penyuka kucing juga, jadi dia cuma bisa ketawa. Aduh, Enggak yang khusus gitu kan ya. Tapi nyo, untung ya gara-gara ada Anabul di post FYP ya. Jadi kalau nggak ada Anabul nih ya video mas-mas pusat biasa aja gitu kan. Tolonglah Anabul, Anda membawa rezeki Anabul. Lucu banget. Tolonglah, mau. Next ya. Next. Nyo, duduk rapi, ceki people. Play. Aduh, lucu banget dia bisa kayak gitu. Anteng kalau dulu di sekolah SD kan. Duduk yang anteng gitu. Dia begitu. Dipikir meja ini ya. Lucu Bang, kayak orang lagi iya gitu. kayak aduh capek Iya. Depok begitu ya Allah, tolonglah ya. Lagi. Mungkin dia berpikir biar boleh pulang duluan nyo. Kalau dulu zaman bocah kan zaman SD. Anteng, siapa yang anteng boleh pulang duluan gitu. Iya gitu. Aduh Meng. Oh yang putih mau? Mau. Nextnya. Next. Ini apa nih? Ceki people. Play. Mana nggak ada suaranya? Oh kecil. Oh. Anaknya lucu banget. Kenapa ini dianya? Kayak gitu. Nggak ngerti aku gimana ini. Mending kita next aja. Tapi cakep Mang. Next. Nyo. Ya. Nextnya kita tutup dengan kucing nyanyi apa? Ceki people. Play. Ini kemarin kita kan sempet nge-react yang ini ya, tapi tanpa lagu. Sekarang dimasukin lagu dan tetap enak gitu, dan tetap menggemaskan ya Nyo. Mau kucing misalnya kayak gini? Mau dong. Berarti kita harus ke Super Thanks karena udah habis banget bahan nih. Udah terlalu malam dan sekarang kita meluncur ke Say Thank to Super. Thanks. Meluncur. Just Nyo. Ya. Hihihi. Apa? Opening to Say Thanks to Super Thanks. Pasti mau apa lagi ngomongnya aja. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yang pertama dari Alfia Gata Viana Nabi Prilly Queen. Nitip lapak ya Nyomang. Ini kenapa pada bego semua sih orang-orang? Astaga, aku nggak habis pikir dah. Konyol bener alasannya. Jadiin tuh 8 orang artis terduga money laundry. Hadah, orang nggak akan number hartanya, katanya Maya. Disambut lagi sama dapur Mang Upe. Ikut lapak Sultan Santuy, Pak Dodi masih hidup Pak. Lu baru kemana berkelihatan. Dilanjut sama Andi Leoret. Soal hukuman si Agnes mau bilang apa, beginilah wajah hukum di Indonesia. Adik gue 18 tahun menjelang kali urtahnya ditusuk begal menggunakan tusukan es batu. Astaga. Tepat di bagian dada. Begal berumur 15 tahun, hanya dihukum 5 tahun dan sekarang tentu sudah bebas. Sedangkan adik gua harus pergi untuk selamanya. Gua kangen adik gua. Astaga, turut berduka cita ya buat brother Andi Leoret gitu. Nextnya Riki Abdurrahman. Atas aing sabar ya Kak. Si Agnes ini ternyata udah selebel pacaran dari umur 10 tahun. Sewaktu pacaran sama Mario masih suka mainin kunci mantannya. Pokoknya suka minjemin lubang kuncinya sama cowok lain selain babesnya. Aing umur segitu masih rental PS. Parah, memang dewasa sebelum waktunya. Begitu bermasalah di bawah umur. Nextnya tukang son hajatan. Hai Kak Alfia, Mang Ane udah banyak nih nge-tag di TikTok Radio Santuy buat intermejo. Oke, Vidiali, selamat pagi Al dan Nyomang.
Baru nongol habis demam and flu sama kayak Mamang. Tes. Wanna to say cepat sembuh ya Mang, Nyo and all. Sehat-sehat selalu. Cepat sembuh juga buat Vidi Ali. Apa udah sembuh ya gitu? Mantap. Next Kevin Kristonyo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People yang always in here. Nyomang coba cek Tribun News Kalteng. Tadi aku lihat ada klarifikasi dari Panglima Jilah atau Panglima Besar Dayak, baik tentang fungsi minyak bintang dan sedikit tentang kami Dayak. Disam aja deh. Intinya sempat untuk kita semua. Mungkin besok kita akan ceki-ceki ya gitu. Thank you infonya. Next ya di patch L. Orang itu kenapa sih pada ngebully Dodi dan belain Faisal? Kalau menurut gua mah yang namanya uang pasti direbutin. Kalau emang bener-bener sayang cucunya mah tanpa uang donasi pasti orang tua rela berbuat apapun agar terhindar dari pertengkaran dan tetap damai. Toh gimana pun si Dodi tetap bapaknya si Vanessa katanya. Ada pendukung Dodi. Mantap. Next ada The Cooper Family melipir di sini. Hai katanya Maya. Barber. Yos. Pada nyuci duit ketahuan mulu, salah deterjen kali nih katanya. Salah jemur Bor, dia salah ngejemur. Iya. Next Sinaga Parholong numpang lapaknya Kalvia coba main trading biar ketangkep. Coba si cek Sultan Lumpur. Sultan Lumpur mana mau main robot tadi, mana tahu mau. Oh iya Sultan Akyar gitu. Next ya ada dari Tuan Nugroho. Selamat malam Nyomang. Nih saya kasih THR buat Nyomang biar makin semangat bikin konten reaction. Aduh jadi pengen ikut berkomentar nih gara-gara oknum Dodi ini. Dodi bukan oknum. Udah orang itu disebutin. Parah. Gimana kabarnya Anda? Pengen buka museum almarhumah anak Anda. Daripada lihat Dodi berkomentar, mending liatin cewek cantik yang baju hitam. Teruntuk Bapak Haji Faisal, saya berharap sabar ya Pak Haji Faisal. Kenapa ya saya selalu bingung deh. Selalu ada inisial AHA gitu. Halilintar Wesla makin bingung deh katanya Maya. Pusing kata Mbak Peggy Melati Sukma. Oh ya pusing gitu. Anjing zaman dulu banget. Sinetron Gerhana itu. Ternyata hanya masalah parkiran mobil nih sampai di daerah Sumatera. Pantas sumbunya pendek pakai bawa-bawa profesi nih. Jadinya emang deh kata Bang Roma Irama darah muda darahnya para pemuda, para remaja dong yang selalu berapi-api. Oke. Emang kalau udah lihat kitten bikin gemes. Monggo yang ingin berkomentar lapaknya dibuka. Bagi yang pengen berkomentar dipersilakan mumpung masih hangat nih lapaknya. Akhirnya tadi pagi lihat Bunda Korla di live pagi-pagi ambiar. Mantap deh Bunda Korla katanya. Mamang belum lihat nih. Neknya dari Jarwo. Suara Mamang masih bindeng ya. Semoga lekas sehat ya Mang. Amin. Amin. Takut disangka halo gitu bencong gitu. Rasikah Rashid. Mau numpang Nyomang bisa nggak lain kali kalau ke intermezzonya ngajak Abu lihat sekalian videonya. Mana tahu terinspirasi bisa pintar. Fun fact aja kita pernah tuh. Kita cut dulu cari Abu. Nggak ada ketemu. Dia kalau udah pergi ya udah. Nggak ketemu, ngegeratak di bawah parkiran depan ke atas nggak ketemu. Udahlah balik lagi, nggak jadilah. Kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak dicari ya, ngejelekin pintu. Kalau nggak kita pas buka mau ngapain, lah ada di depan gitu. Kalau dia loncat pintu diginiin, jegrek gitu. Kebuka. Abu. Pinter sih. Ya. Next ya Putri Aprilia. Izin ikutan komen ya Tuan Nugroho. Ya dokter kenapa sih Dodet kenapa sih bikin rusuh mulu? Nggak perlulah Dedi kasih ini itu sama Gala. Cukup dengan diam dan doakan yang baik-baik untuk Gala. Urusin aja itu anak Dedi yang lainnya. Demen banget kalau ada kasus. Berharap diundang-undang lagi ya di podcast. Kesel katanya. BTW Nyonyo mau nggak kucing tutul yang di pohon itu? Makasih ya Tuan Nugroho. Sukses untuk Santuy People in Here. Mahal ya. Iya mahal. Nextnya meja bundar. Mang, itu si cewek itu Mayang Mang. Oplas tipis-tipis jadi agak kelihatan beda memang. Plus untuk suntik putih juga kayaknya. Mayang. Tapi kayaknya bukan deh. Nggak tahu juga karena pakai masker gitu. Salfok sama Mayang. Nextnya Abdurrahman, selamat pagi Nyomang. Selamat Andika Pandu NR, intermezzo coaching emang the best. Yungs. Paro. Jadi keinget Reza Arab pas dapat donasi 1M padahal nggak tahu apa-apa. Itu yang kemarin dibahas kan juga. Iya, Mayuda Pratama, assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Terima kasih lah pakai Kak Tuan Nugroho. Lah bisa gitu ya, kita dapat endorse alias hadiah ikut jadi penikmat pencucian uang. Berarti misal ada orang yang korupsi beliin aku semangkuk bakso dan aku tukang bakso, bisa dipenjara gara-gara semangkuk bakso, bisa jadi masalah. Ibaratnya waspada aja sih ya. Iya, masak udah. Masak aja, sehat selalu semuanya. Brolin, mampir ke lapaknya Mas Nugroho. Dodi ngadi-ngadi aja kamu. Raffi nggak bisa di sliding.
si Cipung yang kena sliding. Iya loh, si anjir. Terus BTW, kalau uangnya dikembalikan apakah belangkon Gus Miftah bisa kembali juga? Astaga, pas ngelihat kucing kayak ubin bengkel itu lagi minum gua dan akhirnya auto nyembur. Sukses terus Nyomang. parah, kita sebagai penggemar Cipung nggak terima. Iya. Segala Cipung dilibatkan, tolonglah. Bener-bener. Ya. Next ada dari Pornets. Misalnya ini 20.000 hasil TPPU gimana Mang? Oh tidak. Kena juga kita dong ya. Iya. Disambut lagi sama Ricky Abdurrahman. Kurang kata katanya. itu kan. Pak Londo Iya. habis buat beli cabe katanya. Cukup ya buat beli cabe ya? Cukup. Wendy Prayetno, kalau mau nyari exposure jangan gitu amat Pak Dot, tuman ente lucu ya, orang ngasih kok dibilang terlibat TPPU. Blok. Itu the last of the last ya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang Dua Tapi Mekak cabut dulu dan ciao.